Malam di jembatan Ancol terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara dingin menusuk, membawa aroma lembab dari sungai yang mengalir pelan di bawahnya. Seorang pria berjalan cepat, sesekali menoleh ke belakang. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena lelah, tapi karena firasat buruk yang mengusik pikirannya. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Lampu jalan berkedip-kedip, sebelum akhirnya padam seketika. Hening, di tengah kegelapan, terdengar suara pelan, lembut, manis, namun mengerikan. "Bang, masih ingat aku?" Dendam si manis jembatan Ancol. Dulu, sebelum Jakarta menjadi kota megapolitan seperti sekarang, ada seorang gadis bernama Marim. Ia adalah gadis cantik yang bekerja sebagai penari di sebuah tempat hiburan di Batavia. Banyak pria jatuh hati padanya, termasuk seorang saudagar kaya yang sudah beristri. Saudagar itu menginginkan Marim untuk dirinya sendiri, tapi gadis itu menolak. Ia tidak ingin menjadi istri kedua atau simpanan. Namun, penolakan itu menjadi awal dari tragedi yang mengerikan. Suatu malam, Marim diculik oleh anak buah saudagar tersebut. Ia dibawa ke pinggiran kota, dekat sebuah jembatan tua di tepi sungai. Marim berteriak dan meronta, namun mereka terlalu kuat. Dalam ketakutan dan keputusasaan, ia dipaksa masuk ke dalam kereta kuda yang membawanya semakin jauh dari kehidupan yang ia kenal. Ketika Marim mencoba melawan, salah satu penculiknya mendorongnya dengan kasar hingga kepalanya membentur batu. Darah segar mengalir di pelipisnya. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar tawa kasar mereka. Jangan sampai dia lolos. Kalau dia menolak, lebih baik dia mati. Marim menjerit ketakutan. Ia tahu mereka akan membunuhnya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia berusaha melompat dari kereta. Tubuhnya jatuh berguling di tanah yang keras. Ia mencoba bangkit, tapi luka-lukanya terlalu parah. Kemudian, salah satu pria itu mencabut belati. "Sudah, kita habisi saja di sini." Kilatan logam menyambar di bawah cahaya bulan. Marim merasakan sakit yang luar biasa saat pisau itu menembus dadanya. Napasnya tersengal, tubuhnya menggigil kesakitan. Ia ingin berteriak, tapi darah memenuhi tenggorokannya. Detik-detik terakhir hidupnya diiringi suara sungai yang mengalir pelan di bawah jembatan. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Tubuhnya dibuang ke sungai dan tidak pernah ditemukan. Namun, arwahnya tidak pernah pergi. Sejak saat itu, banyak orang mengaku melihat sesosok wanita berdiri di tepi jembatan Ancol. Kadang, ia terlihat melambaikan tangan, meminta tumpangan. Kadang, ia hanya berdiri diam, menatap pejalan kaki dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, jika ada pria yang terlalu berani atau menggodanya, wajah cantiknya akan berubah mengerikan. Matanya kosong, bibirnya menyeringai dengan gigi-gigi tajam, dan suara tawanya terdengar seperti jeritan kematian. Konon, siapapun yang pernah berbuat keji kepada wanita akan menerima balasan darinya. Tidak peduli di mana mereka berada, Marim akan menemukan mereka. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, sosok si manis jembatan Ancol akan menunggu dengan tatapan penuh dendam. Hujan gerimis masih turun membasahi jalanan Jakarta. Jembatan Ancol tampak sepi meskipun lampu jalan menyala redup, memberikan kesan suram pada malam itu. Angin dingin berhembus, membawa aroma sungai yang mengalir tenang di bawahnya. Ardi, seorang supir taksi online, baru saja menyelesaikan pesanan terakhirnya.
Ia melirik jam di dashboard tepat tengah malam. Ia menghela napas, berniat pulang, tapi tiba-tiba sebuah notifikasi pesanan masuk. Penumpang, Marim, lokasi penjemputan, Jembatan Ancol. Ardi mengernyit, nama itu terasa familiar, seperti pernah ia dengar dalam cerita-cerita mistis tentang jembatan itu. Namun, ia tidak percaya hantu. Lagi pula, ini hanya nama, mungkin hanya kebetulan. Dengan sedikit ragu, ia menekan tombol terima dan berbalik arah menuju jembatan. Saat tiba di lokasi, Ardi melihat seorang perempuan berdiri di tepi jalan. Ia memakai gaun putih panjang yang sedikit basah karena gerimis. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tapi dari kejauhan, Ardi bisa melihat kulitnya pucat. Perempuan itu melangkah pelan mendekati mobil, lalu mengetuk kaca jendela. Ardi membuka kaca sedikit. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya. Perempuan itu tersenyum tipis. "Antar aku pulang." Suaranya lembut, nyaris berbisik. Ardi merinding, tapi ia tetap membuka pintu. Perempuan itu masuk ke dalam mobil, duduk diam tanpa banyak bicara. Saat mobil mulai melaju, Ardi mencuri pandang ke kaca spion. Wanita itu duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Kepalanya sedikit tertunduk. Hawa di dalam mobil tiba-tiba terasa dingin, padahal AC sudah dimatikan. Ardi berdeham. "Rumahnya di mana, Mbak?" hening. Ia melirik kaca spion lagi. Perempuan itu masih duduk diam, tapi ada yang aneh. Gaunnya tampak lebih basah dari sebelumnya, dan ada bercak merah di bagian dada. Tiba-tiba, perempuan itu mengangkat kepalanya. "Aku tidak punya rumah," katanya dengan suara pelan. Ardi menelan ludah. Maksudnya, wanita itu perlahan menoleh ke arahnya. Saat itulah Ardi melihatnya dengan jelas. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, dan yang paling mengerikan, di bagian lehernya terdapat luka menganga. Seolah ada sesuatu yang pernah menyayatnya hingga hampir putus. "Tapi aku punya dendam." Tiba-tiba, suara tawa pelan menggema di dalam mobil. Lampu jalanan di luar mendadak berkedip-kedip. Ardi panik, tangannya gemetar di atas kemudi. Ia menginjak gas, berusaha melaju lebih cepat. Namun, saat ia menoleh ke kaca spion lagi, perempuan itu sudah tidak ada di kursi belakang. Jantungnya hampir copot. Ia memutar kepala dengan cepat, berharap semua ini hanya halusinasi. Namun, saat ia melihat kaca depan, wajah pucat perempuan itu sudah ada di sana menempel di kaca, tersenyum dengan mata kosong. Ardi berteriak sejadi-jadinya, mobilnya oleng, dan sebelum ia bisa mengendalikan setir, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Keesokan harinya, warga menemukan sebuah mobil terguling di dekat jembatan Ancol. Tubuh Ardi masih berada di dalam. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Namun, ada yang aneh. Di kaca depan mobilnya, ada bekas tangan berlumuran air dan bercak darah yang menuliskan satu kata, "Dendam." Malam itu, kabar tentang kematian Ardi menyebar dengan cepat. Beberapa warga dan polisi yang datang ke lokasi kecelakaan tak bisa menyembunyikan ketakutan mereka. Tubuh Ardi ditemukan dalam keadaan aneh, tidak ada luka parah akibat kecelakaan. Tapi wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, yang lebih mengerikan. Kata dendam tertulis dengan bercak darah di kaca mobilnya. Tidak ada yang tahu dari mana darah itu berasal. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria paruh baya bernama Harmen duduk gelisah di ruangannya. Tangannya gemetar saat ia menyesap kopi. Namun
tak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya sejak pagi. Harman adalah seorang pengusaha kaya yang telah lama meninggalkan kehidupan lamanya di Jakarta Utara, tapi hari ini sebuah berita di koran membuatnya hampir menjatuhkan cangkir kopi dari tangannya. Supir taksi online tewas misterius di jembatan Ancol. Di bawah judul itu ada foto mobil Ardi yang hancur dan tulisan dendam yang tertinggal di kaca. Harman mengusap wajahnya. Tidak, ini tidak mungkin. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. 50 tahun yang lalu, ia masih seorang pria muda yang bekerja sebagai anak buah seorang saudagar kaya di Batavia. Malam itu, ia bersama beberapa pria lain menculik seorang gadis bernama Marim. Gadis yang menolak menjadi istri saudagar itu. Ia ingat bagaimana Marim menjerit ketakutan saat mereka membawanya ke jembatan. Ia ingat tatapan penuh amarah dan ketakutan gadis itu sebelum pisau menembus dadanya. Dan ia ingat bagaimana tubuhnya dilempar ke sungai, tenggelam dalam kegelapan malam. Harman selalu mencoba melupakan kejadian itu. Tapi kini, seolah dosa masa lalu kembali menagih balasannya. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Harman duduk di sofa, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan masa lalu terus menghantuinya. Tiba-tiba, listrik padam. Ruangan menjadi gelap, hanya ada suara hujan di luar jendela. Harman meraba-raba mencari senter, tapi sebelum ia menemukannya, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Seketika tubuhnya membeku. "Bang, masih ingat aku?" Suara itu lembut, namun penuh dengan kebencian. Perlahan, Harman menoleh. Di sana, berdiri seorang wanita dengan gaun putih basah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Dada Harman berdegup kencang. "Marim," bisiknya dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum tipis, tapi kemudian senyum itu berubah menjadi seringai mengerikan. Lampu tiba-tiba menyala kembali, dan Harman mendapati dirinya sendirian di ruangan itu. Atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan, sampai ia melihat bayangannya sendiri di cermin. Dalam pantulan cermin, ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Tangan putih pucat merayap ke bahunya, dan sebelum ia sempat berteriak, bayangan itu menelannya ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, pembantu Harman menemukannya terduduk di sofa. Wajahnya membiru dan matanya terbuka lebar dalam ekspresi ketakutan yang sama seperti Ardi. Malam itu, Jakarta kembali diguyur hujan deras. Angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang liar. Di jembatan Ancol, suasana semakin mencekam. Jalanan yang biasanya ramai kini terasa sunyi, seolah alam pun tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, sesosok perempuan berdiri diam. Gaun putihnya yang basah menempel di tubuhnya, rambut panjangnya menjuntai liar, menutupi wajahnya yang pucat. Tatapannya kosong, namun penuh amarah yang tertahan selama puluhan tahun. Marim telah kembali, dan kali ini dendamnya belum selesai. Di tempat lain, seorang pria tua bernama Baskara duduk di ruang kerjanya yang mewah. Tangannya gemetar saat membaca berita di layar ponselnya. Pengusaha Harman tewas misterius. Warga curiga ada kaitannya dengan legenda si manis jembatan Ancol. Baskara menelan ludah. Harman adalah teman lamanya, salah satu dari sedikit orang yang mengetahui kebenaran tentang malam kelam bertahun-tahun lalu. Malam ketika mereka dan beberapa pria lain membuang tubuh Maryam ke sungai.
Dan sekarang, satu persatu dari mereka mati dengan cara yang mengerikan. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Baskara. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu Maryam telah kembali untuk membalas dendam. Dan ia adalah target berikutnya. Di malam yang sama, Baskara mencoba menenangkan diri dengan meneguk segelas minuman keras. Namun, tangannya terus bergetar. Rumahnya yang megah terasa begitu sepi malam itu. Tiba-tiba, lampu-lampu mulai berkedip. Angin dingin berhembus masuk melalui jendela yang tak sejak kapan terbuka. "Siapa di sana?" teriak Baskara panik. Tidak ada jawaban. Namun, suara langkah kaki perlahan terdengar dari arah tangga. Pelan, menyeret, seperti seseorang yang berjalan dengan tubuh penuh luka. Baskara menatap ke arah tangga dengan mata membelalak. Di sana, dalam kegelapan, sosok Maryam muncul. Matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum dingin. "Sudah lama, bukan Bang?" Baskara mundur, keringat dingin membasahi dahinya. "Maryam, aku bisa menjelaskan." "Menjelaskan?" Suara Maryam berubah menjadi bisikan yang dingin. "Seperti saat kalian menjelaskan kepadaku sebelum menusukkan pisau ke tubuhku, sebelum kalian melemparku ke sungai seperti sampah." Baskara ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat. Ruangan itu dipenuhi energi kelam yang membuatnya tak bisa bergerak. Maryam melangkah maju. Gaunnya yang basah meninggalkan jejak air di lantai kayu. "Aku telah menunggu lama, Bang. Sangat lama. Dan sekarang, waktunya aku membalas semuanya." Baskara berteriak saat tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara. Tak terlihat siapa yang menariknya. Ia meronta-ronta, tetapi sia-sia. Tangan dingin yang tak terlihat mencengkeram lehernya erat. "Ampun, Maryam. Ampun." Tapi Maryam hanya menatapnya dengan dingin. "Kalian tidak memberiku belas kasihan saat aku memohon dulu. Kenapa aku harus memberimu belas kasihan sekarang?" Dengan satu gerakan, tubuh Baskara terlempar ke dinding dengan keras. Suara tulang patah terdengar di seluruh ruangan. Darah mengalir dari mulutnya. Ia mencoba merangkak, berusaha mencapai pintu. Tapi Maryam berdiri tepat di depannya. Ia tersenyum. "Selamat malam, Bang." Lalu, dalam sekejap, tubuh Baskara terseret ke dalam kegelapan. Diiringi jeritan panjang yang memenuhi rumahnya. Setelah itu, semuanya kembali sunyi. Di cermin besar di ruang kerja Baskara, hanya tersisa satu kata tertulis dengan bercak darah: dendam. Keesokan harinya, warga menemukan tubuh Baskara tergantung di kamarnya. Matanya masih terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda orang lain di rumahnya. Tidak ada jejak masuk paksa, hanya udara dingin yang menyelimuti tempat itu. Dan bisikan halus yang terdengar saat angin berhembus melewati jembatan Ancol. "Dendamku belum berakhir." Malam di jembatan Ancol terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus lembut, membawa aroma air sungai yang lembab. Di bawah cahaya bulan pucat, Maryam berdiri di tepi jembatan, menatap ke permukaan air yang tenang. Semua orang yang telah menyakitinya telah mati. Darah telah dibalas dengan darah. Namun, ia masih di sini, terperangkap. "Kenapa? Aku masih tidak bisa pergi?" bisiknya pada dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa dengan membalaskan dendamnya, arwahnya akan tenang. Tapi justru sebaliknya hatinya masih terasa hampa. Dan kesedihan semakin mendalam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Maryam menoleh perlahan. Seorang pria tua berdiri tak jauh darinya, mengenakan jas lusuh dan membawa tongkat kayu. Wajahnya penuh kerutan, matanya redup, namun ada ketakutan yang jelas di sana.
Bang Arman. Marim berbisik. Pria itu terdiam. Tangannya gemetar. Marim, aku menyesal. Arman adalah satu-satunya dari para lelaki yang dulu menyiksanya yang masih hidup. Ia telah lari ke luar negeri selama bertahun-tahun, menghindari bayangan dosa yang menghantuinya. Tapi kini, ia kembali. Dan Marim tahu, ini adalah akhirnya. Menyesal, suaranya terdengar getir. Setelah semua yang kau lakukan padaku, setelah kau ikut mengkhianatiku, air mata mengalir di wajah Arman. Aku pengecut, aku tidak berani menghentikan mereka. Aku tidak pantas dimaafkan. Marim menatapnya dalam diam. Amarah masih membara di dalam dirinya. Namun, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata pria itu. Penyesalan yang nyata. Dan tiba-tiba, sesuatu menusuk hatinya, sebuah kesadaran pahit. Dendamnya telah menghancurkan semuanya, bahkan dirinya sendiri. Selama ini, ia pikir membalas dendam akan membawa keadilan. Tapi pada akhirnya, hanya ada lebih banyak kesakitan, lebih banyak kematian, dan lebih banyak jiwa yang terjebak dalam kegelapan. Dengan tangan gemetar, Marim mendekati Arman. Pria itu bersiap menerima nasibnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Marim hanya menatapnya dengan sedih. Aku tidak bisa terus seperti ini, bisiknya. Lalu, untuk pertama kalinya, ia memejamkan mata, membiarkan semua amarah dan dendamnya lepas. Dan saat itu juga, tubuhnya mulai berubah menjadi kabut tipis. Angin malam membawa sosoknya perlahan-lahan. Seperti embun yang menghilang saat matahari terbit. Arman terisak, jatuh berlutut di jalanan. Maafkan aku, Marim, maafkan aku. Namun, hanya kesunyian yang menjawabnya. Dan di jembatan Ancol, hanya angin yang berhembus pelan, membawa pergi arwah yang akhirnya menemukan kedamaiannya.